Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Tarot kesayangan kalian di Cosmic Dugu. Tentunya masih bersama Tarot Reader kalian ini yang keren gue Franky, Mayanov. Kita kembali lagi dalam reading November. Oke, jadi dalam rangka bulan November, birthday month gue mau ngupload tiap hari. Dan ini kita udah nyampe ke hari ketiga. Nah, karena dari kemarin gue sudah menjanjikan bahwa kita akan seperti biasa membacakan tentang monthly zodiac reading. Jadi that's what we're gonna do today. Kita akan bacain monthly zodiac readingnya. Pertama-tama kita akan bacain zodiak Scorpio dulu, gitu ya. Kita akan bacain zodiak Scorpio dulu karena ya ini bulannya kita. Oke, jadi karena ini lebih spesifik ya. Karena ini lebih spesifik. Zodiak untuk orang-orang berzodiak Scorpio, makanya kita akan langsung bikinnya general reading aja, bukan pick a card reading kayak kemarin-kemarin. Kita general reading aja, dan aspek yang akan gue bacakan dalam reading kali ini, yang pertama itu ada keuangannya Scorpio gimana, kemudian percintaan, dan yang terakhir ada surprise apa buat Scorpio di bulan November ini, ya. Oke. Ini sifatnya general reading, jadi bisa jadi resonate sama kalian, bisa jadi kurang resonate sama kalian, tapi ya santai aja ya. Kalau misalnya resonate silahkan diambil yang baik-baiknya, kalaupun nggak resonate nggak apa-apa, nggak usah dipaksain gitu. Cuma mungkin memang masih tetap ada hal-hal yang bisa kalian ambil hikmahnya, atau bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Oke, jadi gue langsung aja nih. Gue akan bagi pal per pal dulu kayak kemarin-kemarin, meskipun kita nggak ada acara pick card reading ya. Ini tentang keuangannya. Tentang keuangannya Scorpio. Oke, kemudian ini percintaannya. Baik kalian para Scorpio yang single maupun kalian para Scorpio yang sudah berpasangan. Oke. Dan yang terakhir adalah surprise apa buat Scorpio di bulan ini. Ada nggak sih surprise tertentu, entah itu yang surprise bagus maupun yang mengejutkan, ya dalam konteks yang kurang bagus gitu lah ya. Oke. Dari masing-masing pile gue ingin tambahin satu kartu dulu nih ya, satu kartu major arcana yang kurang lebih menggambarkan secara umum dulu antara tiga hal itu ya, keuangan, percintaan, dan si surprise tersebut. Oke, untuk keuangannya dapat kartunya adalah Moon. Kemudian untuk percintaannya dapat kartunya adalah Tower. Wow. Dan untuk surprise-nya dapat kartunya Justice. Oke. Kita akan mulai dari yang pertama tuh keuangannya dulu lah ya. Biasanya nih sudah mendekati akhir tahun, perlu tahu banget nih soal keuangannya. Oke, jadi pertama-tama kan memang kalian dapat kartunya Moon. Nah, The Moon ini emang seringkali menggambarkan tentang hal-hal yang mungkin masih tersembunyi, hal-hal yang mungkin nggak kelihatan dengan mata kita, gitu. Jadi in terms of financial, finance-nya Scorpio gitu lah ya, di bulan November ini kelihatannya banyak hal-hal yang terselubung yang mungkin kalian nggak ngeh atau kalian nggak tahu. Nah, inilah yang kayaknya perlu diwaspadain. Kita buka kartu lainnya. Kalian ada di sini Three of Wands, Four of Cups, The Moon lagi, Nine of Pentacles, dan Page of Cups. Oke. Jadi sebenarnya kalau gue lihat dari kartu yang keluar ya, untuk kalian para Scorpio, keuangannya sih sebenarnya cenderung terbilang bagus gitu. Dari segi keuangan terbilang bagus. Kelihatannya memang dari segi kebutuhan kalian semuanya tercukupkan gitu, nggak ada ceritanya di tengah-tengah jalan terus kalian sakit kepala karena nggak ada duit gitu. Kelihatannya sih kalau dari kartu nggak kayak gitu ya, karena kalian dapat kartu abundance di sini, ya memang menandakan ya keberlimpahan gitu. Namun kelihatannya ada opportunity soal money
gitu ya. Ada opportunity yang berkaitan dengan keuangan yang di sini kalian kelihatannya galau. Kelihatannya bisa jadi kalau lihat dari nature kartu yang keluar ini ya, kelihatannya ini adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk menambah uang gitu ya. Bisa jadi bentuknya investasi, bisa jadi bentuknya bisnis kayak gitu. Nah cuman banyak hal yang kelihatannya kalian belum tahu banget soal si opportunity ini, soal si peluang ini gitu, karena memang banyak pertimbangan dan masih bingung-bingung gitu. Dan kelihatannya memang dari segi kalian sendiri, entah mungkin dari perasaan kalian ya, ada rasa yang belum serak banget gitu. Jadi saran gue kalau ngelihat dari bacaan yang keluar kayak gini, untuk kalian para Scorpio, kalau kalian ngerasa resonates, gue akan sangat menyarankan kalian untuk gak usah buru-buru ngambil opportunity ini gitu ya. Memang harus benar-benar dipelajarin lebih lanjut dulu, karena banyak hal yang terselubung. Ini kalian dapat kartu The Moon-nya sampai 2 kali gitu. Ada hal yang terselubung, ada hal yang kalian gak lihat. Nah, apa nih yang gak dilihat? Mungkin hal baik, mungkin juga hal buruk gitu. Nah, pertama-tama memang kalian harus uncover dulu si hal yang gak kalian lihat, yang kalian gak ketahuin itu apa gitu ya. Jadi gue sangat menyarankan untuk kalian para Scorpio berkaitan dengan uang, itu ikutin aja intuisi kalian gitu ya. Kalau misalnya ada rasa hati kurang serak apa segala macam, ikutin aja intuisi kalian gitu. Dan memang perlu lebih hati-hati lagi, karena gak menutup kemungkinan kalau ini berkaitan sama orang lain nih, si opportunity ini mungkin kalian ditawarin sama seseorang, gak menutup kemungkinan mereka akan kayak ngojol-ngojol kalian gitu. Karena mungkin mereka juga tahu duit lo tuh lagi banyak gitu untuk kalian para Scorpio. Jadi jangan mudah tertekan gitu ya. Jangan mudah tertekan sama omongan orang yang berkaitan dengan keputusan finansial gitu. Karena emang when it comes to money ya, lo harus benar-benar tahu gitu loh, duit lo mau bakal kemana nih, arahnya gimana, rencananya apa kayak gitu. Jangan sampai lo main keluarin duit aja, cuman lo tuh nggak tahu sebenarnya lo keluarin duit itu buat apa atau bakal jadi apa gitu. Jadi kayak pastiin lo tahu betul what you get yourself into gitu ya. Jadi itu untuk keuangannya Scorpio. Kita akan lanjut bacain tentang percintaannya Scorpio. Nah ini kan kalian dapat kartu tadi The Tower. Nah The Tower ini memang menggambarkan ketika ada pengaruh eksternal yang besar dalam hubungan kalian gitu ya. Ini kan gue baca ini secara general aja bagi kalian para Scorpio yang udah memiliki pasangan maupun yang belum memiliki pasangan, atau mungkin kalian lagi PDKT, atau mungkin kalian HTS-an, who knows ya. Cuman di sini yang gue lihat in terms of love life, yang gue lihat dari kartu memang ada pengaruh eksternal yang besar untuk love life kalian. Nah pengaruh ini kan bisa positif bisa negatif. Yuk kita buka lebih lanjut lagi, kita buka kartu lainnya. Di sini ada Ace of Cups, ada The Star, ada Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, dan Three of Cups. Oh no. Oke, jadi gini, sebenarnya overall kartu kalian ini dari cenderung bagus ya. Cenderung bagus. Nah, jadi gini, mungkin pertama-tama gue akan bacain dulu untuk kalian para Scorpio yang sudah berpasangan. Nah, untuk kalian para Scorpio yang sudah berpasangan, kayaknya lo kebayang gak sih kalau misalnya kayak di film-film gitu ya, kayak di film-film tuh kadang-kadang kita butuh aja plot drivernya, entah itu bentuknya orang, entah itu bentuknya kejadian, itu kayak penggerak plot aja gitu loh. Nah, in this case kelihatannya ada penggerak plot. Penggerak plotnya itu eksternal. Kalau dilihat dari kartu kelihatannya orang ketiga. Entah itu orang ketiga tuh nggak harus kayak dalam konteks perselingkuhan ya, gitu. Karena bentuk relationship orang kan macam-macam. Gitu. Bisa aja kalian open relationship terus ada masuk nih third party, bisa aja gitu. Atau mungkin third party-nya adalah keluarga atau sister atau kayak siblings gitu, kan bisa aja. Nah, cuman memang di sini kelihatannya hubungan kalian tuh kesusupan, bukan kesusupan ya. Ya semacam kesusupan ya. Orang ketiga gitu. Nah, yang memang ini menjadi penggerak plot dalam dinamika hubungan kalian. Gitu ya, untuk kalian para Scorpio yang sudah berpasangan. Karena gue melihatnya di sini, kenapa gue bilang ini sebagai penggerak plot? Karena kelihatannya itu tuh hubungan kalian udah hampir-hampir stagnan. Kayak udah gini-gini aja. Nah, memang butuh ada si penggerak plot ini, kayak the universe conspire sehingga ada si penggerak plot ini, karena ya untuk menghidupkan kembali dinamika hubungan kalian.
gitu, agar ada growth-nya, agar ada pertumbuhannya, agar ada perkembangan dirinya gitu. Nah, ini gue melihat sebenarnya hubungan kalian terbilang solid gitu ya. Hubungan antara lo dan pasangan lo itu terbilang solid, terbilang kuat, terbilang penuh cinta kasih, sehingga ini tuh sebenarnya jatuhnya masalah kecil, tapi ini bisa membawa kalian pada perkembangan diri gitu ya, pada sebuah personal development. Yang gue lihat dari kartu tuh seperti itu. Jadi bisa aja nih, misalnya ini gue bicara worst case scenario ya, ini kayak skenario terburuk. Tiba-tiba pacar lo genit misalnya, atau nggak usah pacar lo, tiba-tiba lo genit ya. Karena Scorpio tuh kadang-kadang meskipun ini kayak contrary to popular belief, emang kita setia sih setia, cuman genitnya sih masih ada gitu ya. Anggaplah tiba-tiba lo genit. Lo genit ini harusnya lo jadikan introspeksi, kenapa ya gue genit gitu. Itu yang harusnya menjadi bahan omongan sama pasangan lo, kenapa ya gue genit gitu. Apakah gue udah bosen dalam hubungan ini? Kalau misalnya gue bosen, gue harus ngapain? Kita harus ngapain gitu ya, biar nggak bosen lagi, biar hidup lagi. Nah itu kan menjadi sebuah gue sih melihatnya itu sebagai sebuah personal development ya, karena kayak ketika lo dihadapin masalah, lo cari solusinya instead of lo berantem. Karena gue ngeliatnya hubungan kalian tuh cukup solid untuk kalian nggak ngeberantemin hal-hal yang kecil-kecil gitu. Atau bahkan sebenarnya hal besar pun kayak gini, kayak sebuah perselingkuhan itu kan hal besar misalnya. Itu kan sebenarnya hal besar, tapi kayak kalau bisa nggak diberantemin. Tapi nggak diberantemin itu bukan berarti diabaikan ya masalahnya, tapi diselesaikan, dicari solusinya, dicari jalan tengahnya. Kenapa ya gue berpikiran gue harus selingkuh misalnya kayak gitu. Itu worst case scenario-nya yang bisa gue kasih contoh gitu lah ya di sini. Tapi bentuknya seperti apa itu bisa macam-macam. Tapi yang jelas di sini gue melihatnya intinya ya, untuk kalian para Scorpio yang sudah berpasangan, ada plot driver, ada penggerak plot dalam hidup kalian, dan itu membawa pertumbuhan dalam hubungan kalian. Karena kayaknya kalian sudah diberi kepercayaan bahwa kayak, oh iya, lo berdua udah cukup dewasa, udah cukup saling mengerti satu sama lain untuk bisa menyelesaikan masalah ini tanpa ada rusuh-rusuhan gitu. Jadi itu tadi untuk si Scorpio yang sudah memiliki pasangan. Nah untuk kalian para Scorpio yang single-single aja nih, kalau dari dengerin gue kayaknya nggak relate gitu. Nah kalau gue dari kartu untuk kalian para Scorpio yang single, kelihatannya ada mak comblang gitu. Cuman ya kelihatannya ada ya tetap ya ada third party yang ngebantuin kalian, yang mendorong sebuah plot dalam love life kalian gitu. Jadi yang gue kepikiran langsung kayaknya ya semacam lo dicomblangin atau lo dikenalin sama orang ya, dan ini kelihatannya emang orangnya bener gitu, ada hope di sini, emang orangnya benar dan bisa long term kayak gitu. Cuman ya mungkin akan butuh waktu juga untuk lo pilih-pilih gitu, kayak bener nggak ya, baik nggak ya. Jadi overall untuk kalian para Scorpio yang single di bulan November ini sebenarnya akan ada perubahan yang dramatis dalam love life kalian. Kalau yang gue lihat dari kartu sih gitu. Mudah-mudahan jika lo memang kalian sedang mencari pasangan, mudah-mudahan benar ya, amin gitu. Jadi itu tadi untuk percintaannya para Scorpio. Nah sekarang kita lanjut nih ke aspek terakhir yang akan kita bacakan hari ini, yaitu adalah ada surprise nggak sih buat kalian para Scorpio di bulan November ini. Nah kalian sini dapat kartunya Justice. Justice itu ya seperti namanya ya keadilan gitu. Apakah kalian sedang merasa kalian diperlakukan tidak adil? Mungkin akan ada keadilan, atau jangan-jangan kalian yang memperlakukan orang secara tidak adil. Wah, mungkin akan ada balasannya juga gitu. Mari kita buka lebih dalam dengan kartu-kartu lainnya. Ini ada The Lovers, ini ada Nine of Cups, Six of Wands, The Empress, dan Knight of Cups. Nah, oke. Kalau dilihat dari kartu sih sepertinya ya kalian ya yang yang dizolimi gitu lah ya. Kalau gue lihat dari kartu. Nah, kalian di sini kalau ngeliat kartu kayak gini, yang langsung kebaca sama gue adalah kalau lo berjodoh sama sesuatu, mau diambil dengan cara apapun gak akan bisa keambil karena itu meant for you. Karena itu ya buat lo, itu punya lo. Emang itu ditakdirkan buat lo. Gitu loh. Berjodoh di sini bisa jadi kayak dengan sebuah pekerjaan, bisa jadi dengan sebuah hadiah gitu, opportunity, macam-macam lah ya. Ya memang ini kelihatannya kemarin tuh banyak mandeknya, bisa jadi banyak mandeknya, bisa jadi lo tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang semestinya lo dapatkan. Jadi memang di sini bagus sih gue ngeliatnya ya buat kalian para Scorpio. Kalau gue lihat dari pertama ya, tentang keuangan, tentang percintaan,
Kemudian sekarang tentang ada surprise apa, ini kayak pleasant surprise jatuhnya. Yang gue lihat dari kartu sih seperti itu, pleasant surprise, karena mungkin ini suatu hal yang dari kemarin-kemarin udah lu ikhlasin lah jatuhnya kayak gitu, kayak ya sudah lah kalau misalnya tidak dapat ya sudah tak apa gitu. Tapi ternyata ya takdir berkata lain, karena yang namanya gitu ya, kalau lu udah berjodoh sama sesuatu, mau direbut seperti apapun gak akan bisa pergi dari lo gitu. Jadi have faith gitu ya, tetap di jalan yang lurus, gak usah lo ngotot-ngotot gimana-gimana. Kalau emang itu takdirnya buat lo, itu pasti akan datang lagi ke lo. Dan di sini gue ngeliatnya di bulan November ini ya ini pleasant surprise-nya gitu, satu hal yang mungkin udah lo ikhlasin, udah lo biarin pergi, ya udah, tapi tetap balik lagi ke lo. Dan ini hal yang mengejutkan ya jatuhnya. Jadi gue mungkin gak bisa terlalu baca apa, karena itu mungkin surprise-nya beda-beda buat kalian semua gitu. Cuman pleasant surprise, jadi kayak let's hope for the best. Mudah-mudahan memang kalian mendapatkan pleasant surprise ini gitu. Jadi itu deh readingnya buat kalian para Scorpio di bulan November ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Nah, kalau misalnya kalian tertarik nih ingin menggali lebih dalam, ini kan gue general reading. Kalau kalian mau gali lebih dalam yang memang 100% energinya difokuskan untuk kalian bisa langsung aja hubungin gue di website gue di tarotreadingbymyonof.com. Di situ kalian bisa lihat ada rules-nya, ada price list-nya, dan dari situ kalian juga bisa langsung booking gitu ya. Jadi nggak perlu halo-halo sama Mimin lagi kayak Min kapan ada waktu, enggak, kalian itu bisa lihat jadwalnya, bisa langsung pilih tanggal dan jamnya, langsung booking aja, langsung akan terdata bookingan kalian gitu ya. Itu aja dari gue. See you tomorrow. Thank you and have a nice day.